Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ariel Akbar dari kelas 11 IPS 2. Kali ini kita akan membahas tentang Indonesia sebagai poros maritim dunia. A. Letak luas dan batas wilayah Indonesia. Yang pertama, letak wilayah Indonesia. Letak wilayah Indonesia dapat dilihat dari sudut pandang astronomis, geologis, dan geografis. Letak astronomis Indonesia berada di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Letak wilayah geografis Indonesia berada di antara dua benua, yaitu benua Asia di sebelah utara dan benua Australia di sebelah selatan, serta di antara Samudra Hindia bagian barat dan selatan dan Samudra Pasifik bagian timur. Letak geologis Indonesia terletak di antara pertemuan dua lempeng benua, yaitu benua Eurasia dan lempeng Indo-Australia, dan satu lempeng samudra, yaitu lempeng Samudra Pasifik. Nomor 2 yaitu luas wilayah Indonesia. Luas daratan Indonesia menurut Badan Pusat Statistik tahun 2015 adalah sebesar 1.913.578 km persegi. Sedangkan luas perairan Indonesia menurut Badan Informasi Geospasial tahun 2015 adalah sebesar 6.315.222 km persegi. Batas wilayah Indonesia utara adalah Malaysia, barat adalah India, timur Papua Nugini, dan selatan adalah Timor Leste dan Laut Australia. Danau adalah genangan air yang luas di tengah daratan. Indonesia memiliki sekitar 840 danau besar, 735 danau kecil atau situ, dan 162 waduk. Berikut adalah gambar dari batas laut Indonesia berdasarkan United Nations Convention on the Law of the Sea. Batas wilayah udara mengikuti batas kedaulatan negara di darat dan di laut, dan batasnya dengan angkasa luar ditetapkan berdasarkan perkembangan hukum internasional. B. Karakteristik wilayah daratan dan perairan di Indonesia. Karakteristik daratan yang pertama adalah kenampakan fisik yang utama, yaitu Gunung Indonesia menjadi titik temu dua rangkaian pegunungan muda dunia, yaitu Sirkum Mediterania dan Pasifik. Yang kedua adalah karakteristik perairan, yaitu wilayah perairan terdiri dari perairan darat dan perairan laut seperti sungai dan danau. Sungai adalah aliran air yang berada di wilayah daratan. Indonesia memiliki sekitar 5.590 sungai yang terdata. Danau adalah genangan air yang luas di tengah daratan. Indonesia memiliki sekitar 840 danau besar, 735 danau kecil atau situ, dan 162 waduk. Berdasarkan proses terjadinya, danau di Indonesia dapat dikelompokkan ke dalam 4 kategori, yaitu danau tektonik, danau vulkanik, danau tektovulkanik, dan danau kars. Perairan laut Indonesia. Letak geografis Indonesia berada di antara dua lautan luas, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Hal tersebut menyebabkan luas perairan Indonesia mencapai 6.315.222 km persegi atau sekitar 75% dari total luas Indonesia. Indonesia mempunyai karakteristik laut yang khas. Karakteristik laut tersebut adalah laut terbuka, laut setengah tertutup, dan laut tertutup. Faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi laut Indonesia. Kondisi kedalaman laut Nusantara secara umum dipengaruhi oleh dua paparan benua atau continental shelf besar, yaitu paparan Sunda dan paparan Sahul. Kondisi laut Indonesia juga dipengaruhi oleh dinamika pasang surut. Dinamika pasang surut sangat dipengaruhi oleh perioditas bulan, matahari, dan efek rotasi bumi. Ada 4 tipe pasang surut. Yang pertama adalah pasang surut harian tunggal atau diurnal tide. Yang kedua pasang surut harian ganda atau semi-diurnal tide. Yang ketiga adalah pasang surut campuran condong ke harian tunggal atau mixed tide prevailing diurnal. Dan yang keempat adalah pasang surut campuran condong ke ganda atau mixed tide prevailing semi-diurnal. Sumber daya alam hayati. Yang pertama padang lumut, kedua terumbu karang, dan yang ketiga adalah mangrove. Ecoregion Laut Indonesia. Ecoregion Laut Indonesia adalah wilayah perairan laut dengan komposisi spesies yang relatif homogen dan berbeda dengan wilayah yang berdekatan. Indonesia memiliki sekitar 18 ecoregion laut termasuk samudra, selat, dan laut.
C. Perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia. Indonesia merupakan negara maritim. Hal ini merupakan salah satu identitas bangsa ini. Konsep ini tampaknya sudah terwujud pada zaman Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit, dua kerajaan maritim besar di Indonesia. Pada zaman itu, bangsa Indonesia sudah memiliki kemampuan besar untuk menguasai laut dengan armadanya yang besar dan mampu mengarungi samudera. Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya mencapai kejayaan pada abad 6-10 Masehi. Kerajaan ini menguasai seluruh jalur perdagangan maritim di Asia Tenggara. Kerajaan ini menjadi pengendali jalur perdagangan antara India dan Tiongkok sebagai negara bentuk yang kaya akan komoditas perdagangan. Hal ini dilakukan dengan menguasai Selat Malaka dan Selat Sunda. Kerajaan Majapahit. Setelah penyatuan Nusantara oleh Majapahit, aktivitas ekonomi maritim berkembang pesat. Pelabuhan utama Majapahit ada di Bubar dan Canggu. Di kedua pelabuhan ini berlabuh kapal-kapal dan seluruh Nusantara dan mancanegara seperti Siam, Champa, Myanmar, Kamboja, Tiongkok, India, dan Bangladesh. Pelabuhan penting di Indonesia. Selain di Jawa, banyak juga pelabuhan di luar Jawa yang ramai dikunjungi oleh para pedagang. Di antaranya adalah Aceh, Ternate, Tidore, Bacan, Jailolo atau Halmahera, dan Makassar. Setelah diambil alih oleh VOC, Indonesia mengalami kemunduran dan pusat perdagangan dialihkan ke Batavia. Perairan di Indonesia memiliki beberapa jalur utama yaitu adalah Laut Natuna, Laut Jawa, Laut Flores, Laut Sulawesi, Laut Maluku, dan Laut Banda. Indonesia juga mempunyai 4 titik strategis yang dilalui oleh 40% kapal-kapal perdagangan dunia atau yang disebut dengan choke point. Keempat titik strategis itu adalah Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, dan Selat Makassar. Potensi dan pengelolaan sumber daya kelautan Indonesia. Potensi sumber daya kelautan Indonesia ini dapat menjadi sumber daya terbarukan, tidak terbarukan, dan jasa. Sumber daya perikanan. Sumber daya perikanan terdiri dari perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Laut Indonesia memiliki angka potensi lestari sumber daya ikan sebesar 6,4 juta ton per tahun. Energi kelautan. Energi kelautan Indonesia dapat dikatakan terbaik dan terbesar di dunia. Energi kelautan itu antara lain terdiri dari energi gelombang laut, energi pasang surut, dan energi panas laut. Sumber minyak dan gas bumi. Minyak dan gas bumi memiliki peranan strategis dalam pembangunan nasional. Sekitar 70% cadangan minyak dan gas bumi Indonesia terdapat di kawasan pesisir dan lautan. Wisata bahari antara lain mencakup kegiatan seperti rekreasi perahu, marina, kapal persiar, olahraga air, sejarah maritim, pendidikan dan terkait dengan komponen berbasis tanah seperti hotel, resort, dan restoran. Jasa angkutan laut. Jasa angkutan laut adalah setiap kegiatan pemindahan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kapal dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain dengan dipungut biaya. Air Laut Kepulauan Indonesia atau ALKI. Air Laut Kepulauan Indonesia dapat dipergunakan sebagai alur laut yang memungkinkan kapal-kapal asing untuk berlayar melalui Sea Lanes dengan cara normal bagi kapal selam yang berlayar di bawah air dan hak terbang bagi kapal terbang yang bukan kapal terbang sipil. Pengelolaan sumber daya kelautan Indonesia. Contohnya adalah mengelola sumber daya perikanan, mensosialisasikan energi kelautan, meningkatkan produksi minyak dan gas, pengelolaan wisata bahari, mengelola ALKI, mengelola industri maritim, dan pengelolaan jasa angkutan laut. Posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Yang pertama yaitu pembangunan kembali budaya maritim Indonesia. Yang kedua, komitmen menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama. Yang ketiga, komitmen mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, pelabuhan laut, logistik, dan industri perkapalan serta pariwisata maritim. Keempat adalah diplomasi maritim yang mengajak semua mitra Indonesia untuk bekerjasama pada bidang kelautan. Dan yang kelima yaitu pembangunan kekuatan pertahanan maritim. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.